Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Ratna Fauziah, NIM 2002 103030113 dari Pendidikan Geografi Universitas Jember. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi mengenai analisis kinerja petani dalam menghadapi permasalahan panen guna meningkatkan daya jual hasil pertanian. Kegiatan observasi ini saya lakukan di desa saya, tepatnya di Desa Padang Bandung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Dikarenakan saat ini sedang di dalam masa pandemi, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Secara astronomis, Desa Padang Bandung terletak pada 7 derajat 01 menit 54 detik lintang selatan sampai dengan 112 derajat 30 menit 33 detik bujur timur. Selain itu, desa ini tergolong dalam kategori wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata berkisar 8 sampai dengan 12 km di atas permukaan laut. Desa Padang Bandung terdiri dari 2 dusun, yakni Dusun Bandung dan juga Dusun Padang, yang terletak di perbatasan wilayah sebelah utara Desa Dukun Anyar, Kecamatan Dukun, dan sebelah selatan Desa Mojopuro Gede, Kecamatan Bunga, sebelah timur Desa Raciwetan, Kecamatan Bunga, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari wilayah Lamongan hingga ke wilayah Sembayang. Berdasarkan data administrasi pemerintahan pada tahun 2015 lalu, jumlah penduduk Desa Padang Bandung terdiri dari 1.276 kartu keluarga, dengan jumlah total 3.920 jiwa, yang terdiri dari 1.920 laki-laki serta 2.000 perempuan. Desa Padang Bandung dikelompokkan dalam satu wilayah khusus, yakni wilayah pertanian, di mana para warga desa sebagian besar bermata pencarian sebagai petani di sawah. Pola persawahan desa sendiri cenderung mengelompok, dikarenakan banyaknya pertanian yang berposisi mengelilingi pemukiman penduduk. Bendungan Gerak Sembayat, atau yang biasa disingkat dengan BGS, terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Bendungan ini berada sekitar 2,5 km dari Desa Padang Bandung sendiri. Bendungan ini dibangun sejak bulan Desember pada tahun 2011 lalu dan selesai pada bulan Oktober tahun 2016. Bendungan Gerak Sembayat telah direncanakan untuk mengatasi masalah kekurangan air serta kelebihan air yang berada di Kabupaten Gresik ini. Selain itu, dengan adanya bendungan ini diharapkan bisa berfungsi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air domestik, industri, irigasi maupun perikanan yang berada di sekitar wilayah Lamongan dan juga wilayah Gresik. Jarak sawah dengan tugu desa sangatlah berdekatan, yakni sekitar 400 meter. Akses menuju persawahan dirasa cukup mudah untuk dijangkau bagi para pejalan kaki. Kurang lebih memakan waktu sekitar 4 sampai dengan 5 menit, tergantung lokasi sawah yang akan kita datangi. Akan tetapi, jika kita membawa kendaraan bermotor, maka kita harus memarkirkannya di tepian sungai. Hal tersebut dikarenakan letak sawah yang kebanyakan berada menyeberangi sungai, sehingga tidak memungkinkan untuk melewatinya. Terlebih, kondisi jembatan penyeberangan hanya terbuat dari bambu, yang hanya diperuntukkan bagi para pejalan kaki saja. Air merupakan komponen terpenting dalam kehidupan. Bukan hanya manusia, tetapi tanaman dan juga hewan pun sangat membutuhkan air untuk bertahan hidup. Pengairan sawah secara berkala perlu diperhatikan untuk menjaga tanaman padi agar tetap sehat serta dapat tumbuh dengan baik.
Sungai yang mengalir di sekitar persawahan berasal dari aliran air Bengawan Solo. Namun, tidak selalu airan tersebut ada, tergantung dengan debit air di Bengawan Solo serta kondisi cuaca. Di saat kemarau, bisa saja sungai-sungai tersebut mengering sehingga para petani hanya bisa menunggu datangnya air hujan. Karakter tanah atau pedosfer tergantung pada batuan yang ada di dasarnya, dengan artian tidak adanya erosi serta tidak adanya sedimentasi. Kondisi udara di permukaan bumi sangat berpengaruh terhadap proses tumbuhnya tanaman padi yang ditanam. Hal tersebut mempengaruhi suhu tanah. Kelembapan udara berpengaruh secara signifikan pada proses transpirasi, yakni hilangnya air tanah akibat diserap oleh tanaman yang kemudian akan diuapkan melalui stomata yang ada di daun. Tumbuhan dan hewan hidup saling bersimbiosis, baik itu mutualisme, komensalisme, maupun parasitisme. Mereka hidup bergantung antara satu dengan yang lainnya. Manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai pemimpin. Mereka berkebebasan melakukan apa saja asal tidak melebihi batas atau melanggar norma yang telah ditentukan. Manusia mengolah semua yang ada di bumi, termasuk juga mengolah lahan pertanian, yang kemudian mereka tanami dengan berbagai macam tanaman. Proses perawatan padi ini tidaklah mudah. Banyak sekali kendala-kendala yang mungkin akan dilalui oleh para petani dalam merawat padi-padinya. Hal tersebut jelas akan menyebabkan pasang surutnya hasil produksi tanaman padi. Terlebih pada tahun 2020 ini termasuk dalam tahun paceklik bagi para petani desa, di mana permasalahan tersebut pasti akan memberikan imbas serta dampak bagi hasil pertanian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Janat Fauzia, perwakilan dari Universitas Jember. Dengan Bapak siapa? Bapak Nakif. Kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, dalam bidang pertanian padi di Desa Padang Bandung ini, kira-kira jenis tanaman padi apa saja yang sering ditanam? Jenis padi yang sering ditanam adalah jenis padi IN 42. Selanjutnya, dalam hal pembibitan, umur berapa bibit padi tersebut siap untuk ditanam? Biasanya Desa Padang Bandung ini rata-rata umur 18-19 hari. Setelah itu, setelah masa tanam dimulai, pupuk apa saja yang perlu disiapkan oleh para petani, serta berapa kali para petani menyemaikan pupuk pada lahan pertanian mereka? Padang Bandung ini rata-rata menggunakan SP 36 sama urea. Masa pemupukan dari tanam kira-kira umur 10 hari. Tahap pertama, tahap kedua umur 27 hari. Oke. Dalam hal penanaman, umur berapa padi tersebut rentan terserang oleh penyakit? Biasanya impari itu rata-rata padi apa aja? Di Padang Bandung ini rata-rata itu umur 36 sampai 70. Terus, apa ada kendala hama atau penyakit dalam musim padi kali ini? Wah, banyak masalah penyakit itu. Bagaimana cara penanganan permasalahan tersebut, Pak? Penanganannya itu biasanya kalau penyakit wereng yang kita bahas ini ya. Wereng itu adalah obatnya itu Dupont Big Salon, produksi Dupont. Apa? Ada lagi? Terus, setelah semuanya dapat diatasi oleh para petani, maka datanglah masa panen. Nah, dalam hal pemanenan padi biasanya menggunakan tenaga apa, Pak? Apakah mesin atau manusia? Mesin. Hitungannya gimana? Apakah borongan atau persak? Persak. Kira-kira strategi pemasaran padi seperti apa yang dilakukan oleh para petani? Karena bisa dibilang pada kondisi panen kali ini sedang terkendala penyakit serta adanya pandemi COVID-19.
Biasanya rata-rata di sini itu didatengin oleh para tengkulak-tengkulak itu, tapi tidak merugikan masyarakat setempat. Apa yang diharapkan oleh para petani kepada pemerintah desa terkait dengan pertanian ini? Harapan petani, ya itulah, kalau bisa itu disuplai pupuk. Kondisi saat ini masalah pupuk itu sangat langka. Terima kasih Pak. Ya. Dalam hukum Tobler telah dijelaskan bahwa semua hal selalu berkaitan dengan semua hal lain, tetapi sesuatu yang lebih dekat lebih memiliki pengaruh daripada sesuatu yang jaraknya lebih jauh. Interaksi tersebut dipengaruhi karena adanya perbedaan sumber daya alam maupun perbedaan sumber daya atau barang yang dihasilkan. Hasil pertanian yang mereka peroleh akan mereka jual ke para pengepul padi. Sementara ada dari mereka yang memiliki strategi pemasaran sendiri, yakni dengan strategi perdagangan, sehingga akan menambah kesejahteraan masyarakat, terlebih mereka yang pandai mengolah hasil pertanian yang ada, jadi hal yang menarik dan cocok untuk dipasarkan.